Baik semuanya, selamat datang di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Iya, pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke ya. Nah hari ini kita eh, pertemuan untuk TUWEB ya, Karil ya, karya ilmiah ya. Yang sebenarnya kita harusnya melalui TUWEB MS Teams ya, tapi udah eh, semingguan ini atau hampir 2 minggu ini Ibu chat admin itu belum ada respon dan katanya harus mengisi link apa untuk email dan password yang tidak bisa, tapi udah Ibu ulang 2 kali untuk mengirim ke Google Drive-nya atau apa Google Form-nya ya, tapi belum bisa tetap belum bisa masuk ke MS Team-nya. Jadi kita menggunakan Zoom terlebih dahulu aja nggak apa-apa katanya menggunakan Zoom ya. Jadi kita di sini menggunakan Zoom seperti itu untuk pertemuan yang kali ini. Semoga aja untuk tuh web berikutnya linknya sudah bisa sehingga nanti kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa melalui tuh web MS Teams ya. Nah, untuk hari hari ini ya, karena ini pertemuan pertama, tentunya Ibu pertama mungkin akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu, Ibu Yusi Resita Pajaria, biasanya dipanggil Ibu Yusi. Saya dosen ASN di UIN Raden Fatah di Palembang ya. Saya sudah bekerja sebagai dosen kurang lebih 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Dan ini mata kuliah karir yang sudah kesekian kalinya. Ibu Man biasanya setiap semester Ibu dapat dapat karir ya, karya ilmiah. Nah, untuk kali ini yang pertama mungkin kita akan masuk ke materi terlebih dahulu ya. Eh, ada beberapa slide yang mungkin perlu di apa Ibu sampaikan. Nanti setelahnya sesi berikutnya mungkin kita langsung tanya jawab aja. Mungkin banyak dari kalian yang bingung atau ada pertanyaan ataupun ada keluh kesah atau apapun nanti kita akan bahas setelah slide seperti itu ya. Sekalian mungkin bisa perkenalan diri dan lain-lain ya sambil tanya jawab nanti ya seperti itu ya. Eh, Baik, untuk itu ini ada beberapa teman kalian yang saat ini belum bisa gabung ya mungkin ada kegiatan atau pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi untuk Zoom kali ini Ibu record nanti dan recordnya akan Ibu share juga di grup Karel supaya nanti bisa diulang kalau misalnya ada yang bingung ataupun mau melihat materi. Berikut juga materi hari ini akan Ibu share juga di grup ya, apa PowerPoint-nya seperti itu. Kita langsung aja ya masuk ke slide ya, eh, biar kita banyak di sesi diskusinya nanti seperti itu. Nah, ini tutorial webinar karya ilmiah program studi akuntansi. Nah, ya kita kan program studinya akuntansi. Eh, untuk web sendiri kita ada 4 kali, nah ya eh, dalam karil ya, dalam mata kuliah karil ini. Jadi ini yang pertama, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi itu kita karil yang kedua. Biasanya selang 2 minggu ya tuh webnya. Jadi ada 4 kali tuh web. Untuk kali ini tuh web yang pertama tadi udah Ibu jelaskan nama Ibu Yusi Resita Pajaria, bisa dipanggil Ibu Yusi. Ibu asalnya dari Palembang ya. Eh, Salam kenal untuk kalian semua ya. Eh, nah, ini ada beberapa yang akan kita apa pelajari dalam slide ini ya. Pertama perkenalan tutor dan mahasiswa. Kalau mahasiswa nanti pas waktu kita tanya jawab aja ya sekalian ya. Jadi perkenalan, tanya jawab seperti itu. Untuk konsep dan ketentuan penulisan karil, menganalisis satu contoh artikel ilmiah,
Kalau ada ya nanti ada di bawah contohnya, terus ada tugas yang harus dikerjakan ya. Kalau tugas mungkin tugas sudah ada di aktivitas ketiga kalau nggak salah. Dan nanti kalau misalnya bingung tentang tugas ketiga boleh ditanya juga pada web hari ini atau Zoom kali ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada semuanya ini di apa namanya di e-learning, namun akan kita bahas sedikit saja ya. Jadi konsep karya ilmiah atau karel atau scientific paper ya namanya itu disebut juga karya tulis ilmiah atau KTI. Nah, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian ataupun pengkajian pemikiran suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi kalau untuk kita, untuk Karel sendiri, kalau kita pengerjaannya bukan tim, nak ya. Jadi satu per orang satu ya. Nah, artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan program dan akan didesiminasi melalui resipitori UT dan Rama resipitori Kemendikbud nantinya. Jadi kalau bisa nanti karya ilmiahnya atau hasil karyanya juga nanti bisa terbit di jurnal, baik itu jurnal di repositorinya UT ataupun jurnal lainnya. Biasanya di UT itu memberikan ini juga apa namanya kesempatan untuk terbitnya di jurnal-jurnal universitas terbuka seperti itu. Nah, ini karya tulis ilmiahnya itu dikerjakan oleh masing-masing kalian. Nanti biasanya dianggap tim itu bersama dengan dosen tutor karyanya atau ibu seperti itu ya. Jadi berdua biasanya kalian dan ibu itu namanya disebut tim seperti itu. Tetapi untuk pengerjaannya tetap kalian dan dibimbing oleh ibu sebagai tutor ya. Nah, ini ada elemen karya ilmiah ya. Yang pertama ini ada substansi atau isi karya ilmiah yang mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu ya. Kalau kita di sini bidang ilmunya akuntansi, jadi paling tidak kita harus berkenaan dengan materi-materi yang kita pelajari dalam program studi akuntansi. Nah, ya jangan terlalu melenceng ke apa namanya ke program studi lainnya. Kalau dia masih dalam lingkup ekonomi dan terkait akuntansi itu masih bisa, pemasaran dan lain-lain itu masih ekonomi ya. Tetapi kalau sudah melenceng ke misalnya ke kedokteran, ke kimia dan lain-lain itu tidak boleh ya. Jadi substansinya memang harus mencerminkan bidang ilmu kita seperti itu. Jadi kalau misalnya ilmu akuntansi itu kan berasal dari ekonomi jadi masih bisa tapi kalau udah ke ranah yang lain misalnya perikanan ataupun misalnya kedokteran ataupun kebidanan lain-lain itu nggak boleh sama sekali ya. Lalu yang kedua sistematika yaitu tata cara urutan dalam rangkaian penyusunan artikel tugas akhir program dan monograf. Jadi tata caranya eh, dalam membuat karya ilmiah itu sendiri ya. Dari misalnya pertama itu harus ada judul, lalu misalnya ada pendahuluan, lalu isi, teori, pembahasan ya seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin kesimpulan dan daftar pustaka seperti itu. Lalu yang ketiga, format, pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas atau size, lebar pinggir margin, penempatan bagian tercetak, dan pemilihan jenis hurufnya. Hurufnya apa misalnya ya, Times New Roman dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu gaya atau style seperti bahasa, penalaran. Ini bisa kalian apa sesuaikan saja ya. Kalau misalnya gambar, tabel yang kalian dapatkan dan sumber pustaka atau cara membuat daftar pustakanya nanti seperti apa. Nah, lalu ada kriteria artikel ilmiah. Yang pertama itu penulisan artikel ilmiah dilakukan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Lalu yang kedua ini bebas plagiasi dan tidak terpuji lainnya ya. Jadi nggak boleh ada unsur-unsur yang buruk seperti itu. Lalu harus bebas plagiasi. Biasanya itu maksimal di 20 atau ya 20 sampai 25. Jadi harus nanti dicek Turnitin
atau cek plagiasi, lalu membuat sekurang-kurangnya 10 referensi 5 artikel jurnal yang terbit selama 5 tahun terakhir. Nah, nanti ini ada tugas kalian juga untuk mencari 5 sampai 10 artikel jurnal yang terkait dengan penelitian yang mungkin kalian akan teliti. Jadi kalau misalnya mau meneliti tentang misalnya saham, berarti mencari 10 artikel atau jurnal yang terkait dengan saham dan objek yang kalian rasa akan kalian teliti seperti itu untuk menambah referensi dan kajian seperti itu ya. Lalu, nah kalau yang ini status mata kuliah karir ini semesternya Bu belum berubah ya, semester kita kan di 2024-2005 ya. Karir merupakan mata kuliah tersendiri ya atau terpisah ya. Jadi dia memang mata kuliah yang sebenarnya beda dengan mata kuliah lainnya ya. Karena ini ada outputnya yaitu karya ilmiah. Lalu tidak memiliki bobot SKS, topik atau permasalahan etika sesuai dengan keilmuan bidang studi yang ditempuh. Jadi karena kita akuntansi berarti kalau bisa ada keterkaitannya dengan akuntansi ya. Artikel ilmiah ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian bagi mahasiswa FKIP. Ini kalau dia FKIP ya, kalau kita bukan FKIP ya. Nah, skor kelulusan itu minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. Status kelulusan mata kuliah karir itu ada L, ada TL nanti. Jadi lulus atau tidak lulus. Tapi kalau sudah di atas 75 biasanya itu lulus, nah ya, dan merupakan persyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 atau sarjana. Jadi memang karir ini cukup apa namanya menentukan nanti kalian ke depannya seperti apa, bisa lulus atau tidak lulus ya. Jadi mata kuliah ini sangat penting sekali. Nah, ini ada bidang pembahasan ya. Ada bidang pembahasan itu kalau akuntansi itu banyak nah ya. Sebenarnya ada akuntansi keuangan, ada akuntansi publik, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi biaya, ada akuntansi auditing, ada akuntansi pajak, ada akuntansi pemasaran dan lain-lain banyak ya sebenarnya ya. Jadi tinggal kalian pilih saja yang mana yang menurut kalian kalian tertarik untuk membahas karya ilmiah tersebut seperti itu. Nah, ini strata satu atau tingkat sarjana, teori digunakan untuk menjelaskan fenomena atau problematika yang terjadi ya. Jadi, tahapan penulisannya biasanya dimulai dari problematika atau fenomena yang terjadi di lapangan dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Jadi, fenomenanya apa dulu atau istilah bahasa karya ilmiahnya adalah research gap ya. Jadi permasalahannya apa dulu seperti itu. Jadi misalnya kalau mau mengambil masalah saham misal aja ya. Jadi misalnya ada penurunan saham diakibatkan misalnya karena adanya kebijakan pemerintah seperti apa gitu ya. Boleh nggak itu Bu? Ya boleh karena memang ada fenomena sebelumnya. Lalu nanti kalian cari nih penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal terdahulu terkait dengan saham tersebut. Yang mirip-mirip tentunya ya, yang berkenaan atau yang sesuai dengan eh, masalah yang akan kita bahas tadi. Lalu mendeduksi atau mendeskripsikan teori yang mendeskripsikan fenomena tersebut. Jadi kita cari nanti teori yang sesuai dengan permasalahan yang kita eh, sedang teliti. Apakah menggunakan teori sinyal kah, atau menggunakan teori agensi kah, atau menggunakan misalnya tentang konsumsi kah, atau misalnya tentang pemasaran kah, atau kan bisa tentang auditing dan lain-lain ya. Nanti dicari teorinya yang berkenaan. Makanya kita mencari penelitian terdahulu itu, nak biar kita mudah juga dalam menemukan atau mengambil teori dari yang mereka gunakan. Jadi misalnya penelitian terdahulu menggunakan teori agensi, Bu, boleh nggak saya menggunakan teori? Boleh saja kalau memang dirasa itu cocok ya seperti itu. Jadi itulah gunanya kita perlu menemukan apa namanya Kak penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang berkenaan dengan permasalahan ataupun karya ilmiah yang sedang kita teliti. Lalu membuat hipotesis untuk merujuk hipotesis ke penelitian terdahulu. Jadi
kita membuat dugaan. Kalau hipotesis itu dugaan yang eh, kira-kira apa sih yang mau kita pertanyakan di dalam karya ilmiah kita. Misalnya tentang saham tadi, misalnya apakah dampak yang terjadi ketika kebijakan tersebut misalnya dilakukan ketika sahamnya turun seperti itu ya, apa yang terjadi dampaknya di pasar seperti itu. Nah, itu kan dugaan ya, apakah dampaknya baik atau buruk seperti itu, sehingga kita membuat hipotesis. Jadi dugaan atau pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab dalam karya ilmiah kita itu. Nah, ini judul ya. Jadi judul ini nanti kemungkinan kalian sudah ada beberapa judul ya. Nanti kita jadi judul itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi sesuai ya. Maksudnya sesuai dengan apa yang sedang kita teliti ya. Jadi penulisannya dapat membuat judul yang menarik, unik dan jumlahnya katanya tidak lebih dari 15 kata termasuk kata sambungnya ya. Jadi jangan terlalu panjang seperti itu. Jadi membuat orang atau bermakna ganda seperti itu. Jadi ada pengulangan-pengulangan kata seperti itu, jangan sampai ya seperti itu. Jadi maksimal ada 15 kata seperti itu untuk judul. Nah, contohnya seperti ini, mentransformasi strategi pemasaran dan kampanye promosi workshop Window Bogor selama era pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, biasanya ini nanti nama kalian yang di belakangnya adalah nama saya, Yusi, Ibu Yusi ya, sebagai tutor kalian. Jadi biasanya dua. Nanti di sini tulis jurusan akuntansi ya, Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Terbuka dan lain-lain ya, sampai emailnya ya nanti ya di sini ya. Ini cara buat yang untuk judul karirnya. Nah, nanti kita bisa tanya jawab setelah sesi ini ya. Nah, identitas penulis ya. Jadi yang pertama nih nama kalian di sini ya. Yang ini nama eh, tutor, lalu nama jurusan Fakultas Ekonomi. Kalau kita jurusan akuntansi, nah, ini tulisannya tutor Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada dosen pada perguruan tinggi universitas apa ya. Jadi misalnya di sini ya. Lalu kalau kalau kalian kan ini jurusan akuntansi ya. Kalau Ibu tutor ya, tutor Fakultas Ekonomi ya. Nah, ini penulisan menuliskan dengan nama jelas, instansi serta alamat email. Kalian kalau bisa sih alamat emailnya adalah alamat email yang dari UT, nah ya, biasanya seperti itu. Jadi email universitas biasanya yang digunakan untuk diletakkan di sini. Lalu untuk tutor di luar universitas juga dapat menuliskan instansi yang didahului keterangan sebagai tutor. Jadi di sini tutor nama instansi yang tempat tutornya kerja seperti itu. Lalu berikut ini ya ada abstrak. Nanti kita bikin abstrak. Abstrak ini seperti rangkuman dari karya ilmiah kita secara keseluruhan. Biasanya abstrak ini dikerjakan di akhir. Nah ya, jadi bukan abstrak dikerjakan di awal seperti itu ya. Memang kalau peletakannya itu setelah judul abstrak ya. Tetapi abstrak ini akan kita rangkum atau kita buat ketika karya ilmiah kita sudah benar-benar jadi ya. Nah, jadi abstrak berisi 100 sampai 200 250 kata yang terdiri dari berisi latar belakang ya, data yang menguatkan latar belakang ke dalam masalah, penelitian atau topik penelitian, lokus atau lokasi penelitian. Jadi misalnya lokasinya dijelaskan, oh ini di misalnya di Jakarta, di pasar apa, seperti itu eh, harus jelas dijelaskan dalam abstrak seperti itu. Lalu tujuannya, jadi misalnya tujuannya ada beberapa perlu dimasukkan di dalam abstrak. Metodologinya misalnya menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara itu harus dijelaskan di dalam abstrak. Lalu hasil penelitian dan implikasinya seperti apa. Jadi hasil penelitiannya misalnya hasil penelitiannya itu bisa 1 sampai 2 kalimat, lalu implikasinya, dampaknya seperti apa.
Seperti itu bisa dimasukkan di dalam abstrak. Biasanya 100 sampai 250 kata aja, nggak banyak. Jadi rangkuman keseluruhan daripada karya ilmiah kita yang biasanya dirangkum sampai 100 sampai 250 kata, antara 1 sampai 2 paragraf yang cukup seperti itu ya. Lalu nanti biasanya ada kata kunci ya. Kata kunci. Nah, kata kuncinya merupakan kata yang unik atau kata yang menonjol perlu dituliskan untuk sebagai penanda atau ciri dari karya ilmiah yang ditulis ya. Jadi 3 sampai 5 kata. Jadi misalnya judulnya tadi ya bisa kayak gini ya. Judulnya tadi misalnya transformasi strategi pemasaran, kampanye, promosi, workshop, window broker, Bogor COVID-19 ya. Itu bisa kita ambil aja 5 kata yang penting misalnya strategi pemasaran seperti itu ya. Promosi misalnya di era pandemi ya COVID-19 kampanye seperti itu. Jadi ambil kata-kata 5 kata saja yang dianggap penting dalam biasanya ambilnya dari judul aja nak ya karena judul kan merangkum keseluruhan karya ilmiah. Jadi untuk kata kuncinya pun biasanya diambil kata-kata dari judul, tapi yang eh, menonjol-menonjol terkait dengan variabel-variabel yang digunakan gitu. Nah, ini pendahuluan ya. Pendahuluan merupakan pengantar artikel ilmiah atau hal yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah atau dapat berupa replika dari penelitian terdahulu ya. Biasanya ada hal-hal yang perlu dituliskan, misalnya pengalaman, empiris, penemuan hasil riset terdahulu, pengamatan problematika, fenomena. Jadi kalian menemukan suatu permasalahan atau fenomena, misalnya yang ada di ini apa namanya di daerah kalian. Nah, itu merupakan pengalaman empiris ya namanya ya. Lalu kalian tuangkan di dalam apa namanya latar belakang itu boleh sekali. Lalu ada tujuan penelitian merupakan bagian faktual pengantar karya ilmiah. Jadi tujuannya apa? Pengennya mengetahui apa misalnya, ingin mengetahui keadaan apa seperti itu. Lalu manfaatnya. Jadi kalau misalnya menulis karya ilmiah itu atau meneliti karya ilmiah itu manfaatnya nanti apa seperti itu. Itu yang perlu di ini. Nah, jurnal ilmiah ya. Jadi nanti kalian bis harus malahan harus ini ya harus mengupload karya ilmiah kalian ke salah satu jurnal yang ada di sini ya, jurnal UT Humanis, jurnal UT ini ya, Operation Technology Management yang sesuai ya. Marketing jurnal boleh juga. Nah, dari salah satu ini kalian harus upload ya. Ataupun kalau misalnya nanti ada publikasi internasional atau ini nanti boleh ikut ya. Biasanya mahasiswa UT itu diwajibkan supaya nilai daripada karya ilmiahnya juga tinggi seperti itu. Itu salah satu syaratnya ya, biar mendapatkan nilai di atas 75 agar karya ilmiahnya lulus. Dan yang paling penting nanti untuk setiap tahap-tahapan daripada karya ilmiah ini jangan sampai telat mengupload nah ya. Karena kalau telat upload itu nggak bisa upload lagi karena ini by system. Jadi ibu nggak bisa buka upload apa namanya rentan waktu untuk mengupload seperti itu. Jadi perhatikan sekali jadwal upload. Jadi kalaupun memang belum selesai upload aja dulu yang mana yang kalian selesai sampai mana gitu. Supaya datanya itu bisa ibu beri nilai seperti itu supaya nanti apa kolom untuk penilaian kalian itu muncul seperti itu. Tapi kalau kalian ngerasa oh saya ini telat, saya nggak bisa upload dulu sekarang seperti itu atau saya mau nanti aja upload jangan ya karena kalau kalian sama sekali nggak upload itu kolom nilainya malah nggak bisa tampil jadi Bu nggak bisa bantu untuk misalnya nge-review untuk tahap selanjutnya karena Karel ini kalau sudah sekali bagian pertama nggak upload itu nanti berikutnya nggak bisa dinilai seterusnya seperti itu jadi usahakan sampai mana yang sudah jadi itu silakan diupload aja dulu. Nanti tinggal diskusi aja sama ibu nanti akan ibu bantu seperti itu ya maksudnya. Jadi walaupun secara penguploadan di sana belum selesai seperti itu, tetapi bisa upload dengan ibu apa secara
mandiri ya gitu ya. Jadi nanti di situ nilainya akan ibu ganti gitu sesuai dengan uploadan kalian yang sudah kalian kirim ke ibu. Tetapi kalau sama sekali kalian belum upload dan nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya, itu nanti ibu nggak bisa bantu masukkan nilai seperti itu. Jadi nanti silakan komunikasi terus dengan ibu ya. Nah, ini untuk mencari artikel referensi kalian bisa pertama nanti kalian bisa Google Scholar. Nah, ya kalian ketik aja ya Google Scholar di Google ya. Di Google kalian ketik Google Scholar, Prokes, Doaji ya. Klik aja apa misalnya jurnal yang kalian butuhkan misalnya oh ini penelitian saya tentang pemasaran. Klik aja pemasaran sesuai dengan judul yang kalian sedang cari seperti itu. Nanti keluar semua referensinya. Nah, saran ibu mencari referensi yang terbaru ya, terbaru jangan ambil yang lama-lama, yang terbaru maksimal ya 5 tahun terakhir lah ya, seperti itu ya. Tapi lebih terbaru lebih bagus lagi, berarti lebih update seperti itu. Atau mencari data statistik misalnya fenomena-fenomena dari BPS, data box ya, satu data Indonesia atau artikel-artikel misalnya dari apa koran ataupun dari website-website resmi seperti berita dan lain-lainnya juga bisa itu ya. Boleh ya. Seperti itu, jangan takut ya. Lalu menganalisis satu contoh artikel ilmiah ya kita langsung aja ya nanti ya masuk ke sesi tanya jawab nanti biar Ibu bantu untuk apa menjawab satu persatu. Tugas yang harus dikerjakan itu ada di ini ya. Kita disuruh menuliskan judul artikel ilmiah yang akan eh, kalian kaji, mengunggah perumusan masalah, 5 terbitan buku terbitan dan 10 tahun terakhir ya. 5 ya. Terus kerangka tulisan ilmiah ya. Nah ini jadwalnya bukan jadwal yang ini ya. Jadwal kita sesuaian dengan jadwal sekarang ya 2025 ya. Ini bukan juga. Ah. Oke, kita cukup sampai di sini. Ibu stop share terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada 12 orang yang hadir. Alhamdulillah ya cukup banyak ya. Nanti Ibu bantu untuk apa? Ke attendance dulu ya. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Hmm. Nah, untuk apa namanya Zoom Ibu sendiri ini bukan yang premium lah ya. Jadi dia biasanya 45 menit itu nanti akan apa namanya terputus sendiri. Jadi nanti silakan kalau dia terputus silakan join lagi aja dengan link yang sama ya seperti itu ya. Ibu panggil dulu ada Parma, Arum Parma hadir nggak? Arum Parma ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Brahmasari Ayuning ada? Ada Ibu. Ada ya. Brahmasari Ayuning boleh perkenalan diri nak. Misalnya nama terus dari mana asalnya gitu.
Iya, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Brahma Saryayuni Mumpuni, biasa dipanggil Sari dari Malang. Oke, terima kasih ya. Iya, Ibu Ibu. panggil Sama-sama. berikutnya Dea Yusti ada? Hadir Bu. Ada ya. Coba Dea, perkenalan Dea. Selamat siang semuanya. Saya Ya, Dea dari asal UP BDJ UT Bogor, prodi ya. akuntansi. Oke, terima kasih. Untuk Devi, ada Devi. Devi Saktiana. Nggak ada ya Devi ya. Untuk Imam Ngiskaril, ada? Nggak ada ya. Carmila Indah. Hadir, Bu. Oke, Carmila, silakan perkenalan diri ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Karmila Indah Pratiwi, biasa dipanggil Karmila. Saya dari UT Bandung, Ibu. Salam Oh, kenal semuanya. salam kenal. Ya, terima kasih Carmila. Leni Marlina, ada Leni Marlina. Hadir, Bu. Oke, silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya nama Leni Marlina, UTBBJ Padang. Saya berasal dari Kota Bukit Tinggi. Oke, Salam kenal semua ya, Ibu Tuton. ya, terima kasih. Oke, Mungki Ariesta, ada Mungki. Hadir, Bu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan, selamat siang semuanya. Saya Mungki Aryesta dari UT Bandung. Oke, Ya. terima kasih, Mungki. Berikut ada Popi Poparita. Ada Popi? Ibu, lihat tadi Ada Bu, ada ya? hadir Bu. Oke, silakan Popi. Perkenalkan, saya Popi Poparita dari UT Bandung. Oke, terima kasih. Untuk Resa Novitasari ada Resa. Hadir, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Resa Novitasari, biasa dipanggil Vita. Saya dari UT Surabaya. Oke, terima kasih Resa. Novita ya dipanggil ya. Berikutnya Rezita. Rezita Sevi ada? Gak ada ya sepertinya ya. Rima, ada Rima. Nilova. Iya, hadir Bu. Ya, silakan Rima. Perkenalan diri dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimani Lova. Saya dari UPBJJ UT Serang, Ibu. Terima Oke, kasih. terima kasih Rima. Berikutnya Rishidan. Ada Rishidan? Nggak ada ya. Salsabila Putri. Ibu tadi Rezita hadir, Bu. Oke, Reshidan. Silakan. Perkenalan dulu ya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Rizita Sevi Setawati. Saya dari UT Serang. Oke, terima kasih. Salsabila Putri ada nggak? Belum ada ya. Oke, Vidayati ya. Vidayati ada nggak? Ada ya, Ada, Vidayati Bu. tadi ya. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida dari UPBJJ Jakarta, asal kota Purbalingga, domisili sekarang di Tangerang. Oke, terima kasih ya, Vida ya. Oke, Ibu save dulu Baik, ya Bu. untuk absensinya. Sudah. Oke,
Nah, kita sekarang ke sesi tanya jawab aja, nak ya mungkin ya. Atau misalnya mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugas ataupun tentang judul dan lain-lain. Silakan boleh sharing di sini dan akan Ibu bantu untuk bagaimana solusinya seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau sharing terkait apa kesulitan ataupun mau tanya tentang judulnya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa yang sudah chat Ibu ya di WA ya, tapi mungkin ada yang apa miss atau misalnya belum terbalas, mungkin bisa di-sharing di sini dan akan langsung Ibu jawab ya seperti itu. Ada mungkin siapa ya kemarin ya? Vida mungkin ya. Vida ada Vida. Mau sharing judul kemarin atau gimana? Boleh tidak di sini? Untuk judul kan saya sudah memutuskan akan memakai judul dampak kenaikan harga santan terhadap penyesuaian harga menu di rumah makan Padang ya Bu. Iya, Untuk betul. nya itu diambil dari Januari 2025 sampai dengan April 2025 Bu. Mm-mm. Nah, ini kan di tugas satu kan ada problem, ada state of the art kan. Kalau problem itu berarti masalah yang mau kita ambil kan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau state of the art itu aku kurang paham, Bu. Yang dimaksud dengan state of the art sama gap analysis. Gap analisisnya itu. Ya, Oke. Jadi dia sebenarnya hampir kalau gap analisis itu yang mau kita analisis itu eh, apanya seperti itu atau bisa jadi dia udah masuk ke perumusan masalahnya nak ya. Jadi kan kemarin judulnya adalah apa dampak dari ini ya. Apa kenaikan. judulnya analisis ya? Maunya analisis kemarin ya. Iya, kalau analisis kan setelah aku cari-cari kan metode Lebih yang digunakan kan kualitatif. kuantitatif, sedangkan Iya, kalau kuantitatif mungkin terlalu berat untuk saya kan iya ya Bu. betul. Jadi setelah pertimbangan yang cukup lama dan bertanya ke teman-teman, akhirnya memutuskan memakai judulnya itu dampak Bu, biar nanti bisa menggunakan metode kualitatif. Ya, ya betul betul. Boleh aja sih sebenarnya ya. Atau sebenarnya analisis juga nggak apa-apa di depannya, walaupun di dalamnya nanti itu dari pertanyaan rumusan masalahnya nanti ada yang pertama misalnya analisis yang pertama menganalisis apa namanya tuh pengaruh kenaikan harga ya. Yang kedua misalnya rumusan masalahnya adalah dampak dari kenaikan harga tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya boleh boleh pakai analisis atau boleh pakai dampak judulnya. Jadi terserah si Vida ya maunya yang Ya, bagaimana seperti itu. Nah, untuk gap analisisnya itu biasanya menentukan itu tadi menentukan eh, penganalisisannya itu menggunakan apa. Jadi misalnya Vida tadi sudah menentukan mau analisisnya menggunakan metode kualitatif. kualitatif. Kualitatifnya menggunakan apa? Kemarin kita udah bahas bahwa kualitatifnya maunya menggunakan wawancara ya. Benar Ya, Bu. nggak ya? Supaya lebih Betul. mudah. Kalau menggunakan kuesioner itu butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan kita memang untuk karya ilmiah waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya semuanya ya. Di sini kita sudah hadir ya. Di antaranya ada beberapa teman kita masih 8 orang ya ini ya yang sudah hadir ya. Ada Vida, Sari, Dea, Carmila, Leni, Poppy, Resa sama Rima ya. Kita sambil menunggu teman yang lain ya untuk join. Kita seperti biasa untuk web kedua ini kita bahas materi sebentar ya. Nanti baru kita sharing dan tanya jawab juga boleh.
atau mau pemaparan misalnya tugas, yang mana yang bingung nanti boleh kita sharing di sini ya. Untuk pertama mungkin akan Ibu share terlebih dahulu materi. Materinya juga sudah Ibu kirim ya tadi di WA group ya. Silakan di-download masing-masing. Ada 2 materi. Kita yang materi pertama dulu ya. Tentang tuh web kedua ini kita eh, nanti kita bahas tugas 1 dan tugas 2 ya. Eh, tapi sambil nanti waktu sesi tanya jawab aja. Nah, nanti boleh kalau ada mahasiswa atau di antara kalian yang mau sharing apa materinya ya atau tugasnya atau mau nanti ditanya yang mana ya. Terus nanti kita mungkin kalau eh, ada yang kesulitan nanti boleh di-sharing di sini sama tugas yang dikerjakan ya. Ini pembahasan tugas 1 dan tugas 2 ya. Kalau tugas 1 kemarin itu mencari 5 artikel dan 5 buku, lalu membuat kerangka artikel ilmiah ya. Tugas 2 itu membuat kutipan langsung dan tidak langsung, lalu membuat daftar pustaka. Nah, ini kalau mau bedah ilmiah ya. Ini ada tentang metodologi penelitian ya. Bisa kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Kalau kualitatif ini lebih data-data seperti wawancara atau studi pustaka. Kalau kuantitatif data-data keuangan dan lain-lainnya dengan alat analisis seperti SPSS, FIUS, atau SEM ya. Kalau campuran ini adalah kuantitatif dan kualitatifnya digabung seperti itu ya. Jadi ada apa namanya penggabungan antara 2 metode ini, kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi kalau kualitatif dia ya lebih banyak kita membuat kalimat ya dari apa data ataupun sumber data, referensi yang sudah kita kumpulkan dengan metode ilmiah apa yang kita gunakan, apakah menggunakan wawancara, apakah menggunakan misalnya teknik kuesioner kah, atau dengan metode data historis kah, atau misalnya dengan data pustaka. Jadi kita mengumpulkan data-data misalnya dari internet kah, atau dari buku-buku, lalu kita bentuk lagi kesimpulan ya, atau deskripsi, atau deskriptif, atau menceritakan kembali. Nah, penelitian kualitatif juga lebih menekankan makna mendalam dari suatu gejala, yaitu suatu di balik hasil interpretasi data yang tampak. Jadi dia kalau misalnya kita ada data, baik itu data keuangan ataupun data apapun ya, baik itu grafik, tren, ataupun misalnya tabel dan lain-lainnya itu dideskripsikan secara kalimat dan bahasa seperti itu. Jadi kita membuat sedikit kesimpulan dari apa data yang telah dipaparkan atau ditampilkan di dalam penelitian kita. Berikut, nah ini, nah jenis penelitian kualitatif nih banyak ya, ada dasar atau basic research, etnografi ya, yang menggunakan grafik, terapan, studi kasus, evaluasi kah, tindakan, naratif, historis, eksplorasi, deskriptif, verifikasi, atau fenomenologi ya. Nah, jadi memang jenis-jenis penelitian kualitatif ini
biasanya kalau di penelitiannya itu judulnya itu biasanya misalnya contohnya seperti depannya biasanya ya analisis seperti itu ya atau evaluasi biasanya depannya itu ya di judulnya itu atau studi kasus biasa ya seperti itu. Nah, makanya jenis-jenis penelitian kualitatif ini cukup banyak, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan apa namanya masalah atau research gap yang ada dalam penelitian yang akan kita teliti ya. Nah, kalau kuantitatif, metode penelitian kuantitatif menggunakan prosedur statistik untuk memberikan jawaban suatu hipotesis atau pengamatan. Nah, jadi kalau untuk metode penelitian kuantitatif ini, biasanya dia menggunakan prosedur statistik ya. Biasanya dengan alat uji, yaitu bisa berupa alat seperti SPSS, EVIUS, SAMPLS ya, dan banyak lainnya ya, dari data yang sudah kita kumpulkan tentunya ya. Nah, misalnya terkait dengan data apa? Salah satu contohnya adalah misalnya data keuangan. Nah, nanti data keuangan sudah kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, nanti kita buat tabel panel kah? Ataukah tabel lainnya ya terkait dengan apa hipotesis kita ya. Kita sesuaikan hipotesis. Lalu bagaimana pengamatan kita baru dimasukkan ke alat uji tadi ya, yaitu SPSSK ataukah EBIUS-K dan alat uji yang lainnya. Nah, penulis dapat menyampaikan data distribusi kuesioner atau wawancara guna mendapatkan jawaban penelitian yang ingin dipecahkan ya secara ilmiah ya. Nah, jadi kalau kebanyakan kalau kuantitatif ini bisa menggunakan data apa kuesioner ya atau wawancara. Kalau wawancaranya itu biasanya untuk menambahi deskriptifnya saja ya, atau misalnya dengan menggunakan data-data statistik ataupun data-data keuangan yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk metodologi penelitian sosial menjelaskan jika populasi tidak lebih dari 100, maka populasi tersebut akan langsung menjadi sampel atau cara lain secara kuantitatif atau terukur. Nah, ini maksudnya ya, ini untuk menentukan populasi dan sampel ya, Nak ya. Nah, tapi kalau untuk apa namanya uji seperti uji EBIUS itu biasanya nggak harus 100 atau kurang dari 100 dia tetap bisa diuji ya. Untuk SPSS itu lebih baik dia di atas 100 sampelnya. Bagaimana Bu biar sampelnya bisa 100? Kita penggunaan misalnya tahunnya. Jadi misalnya tahunnya kita cukup lamakan misalnya 3 tahun kah, 4 tahun kah. Kalau misalnya 3 tahun dan 4 tahun juga masih terlalu sedikit sampelnya, mungkin bisa dengan mengubah datanya. Datanya tadinya misalnya laporan tahunan menjadi laporan keuangan triwulan atau kita banyakkan objeknya seperti itu. Tetapi tidak masalah biasanya kalau kurang dari 100 misalnya 99, 98 itu tidak terlalu masalah sebenarnya ya untuk alat uji yang digunakan baik itu SPSS maupun EBIUS seperti itu. Yang pastinya kalau kuantitatif dia harus ada alat ujinya ya, alat ujinya. Ataupun kalaupun tidak menggunakan alat uji, biasanya ada data secara kuantitatifnya seperti itu. Makanya kalau untuk kuantitatif dia biasanya lebih pada apa namanya penelitian-penelitian yang menggunakan hipotesis seperti itu. Kalau di kualitatif dia tidak menggunakan hipotesis biasanya tetapi hanya menggunakan pertanyaan hanya sekedar di rumusan masalah seperti itu ya.
Nah, ini jenis-jenis penelitian dari kuantitatif itu kausal komparatif biasanya membandingkan ya akibat-akibatnya komparatif, misalnya membandingkan dua hal atau membandingkan keadaan sebelum dan sesudah eksperimen, invarial ya. Lalu ada secara deskriptif, korelasi dan survei. Bu, kalau kuantitatif ada apa penjabaran tentang secara kalimat dan bahasa gak? Iya, ada tetap ya. Walaupun dia kuantitatif, data-data yang dihasilkan dari alat uji seperti SPSS maupun EVIUS juga tetap harus diterjemahkan dalam bahasa yang dapat dimengerti ya, seperti itu. Sehingga memang biasanya kuantitatif itu dikaitkan dengan kuantitatif deskriptif seperti itu. Jadi data-data apa namanya secara kuantitatif yang keluar melalui alat uji itu kan biasanya masih dalam bentuk tabel ya, yang kadang-kadang kalau orang awam itu tidak mengerti cara bacanya, sehingga ketika kita bacakan atau kita interpretasikan dalam skripsi ataupun penelitian kita ataupun artikel kita, kita harus mendeskripsikan hasil tabel-tabel tersebut. Seperti itu. Nah, ini metode campuran. Kalau metode campuran otomatis dia campuran ya antara deskriptif dan kualitatifnya ya. Tinggal dipilih yang mana yang sesuai dengan penelitian kita. Seperti itu. Nah, metode ini merupakan pelaksanaan metode penelitian dalam satu waktu yang sama. Umum tahap pertama yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dan selanjutnya pendekatan kualitatif untuk lebih menjelaskan hasil statistik terukur dari pendekatan kuantitatif sebelumnya. Tergantung strategi yang digunakan atau explanatory dan eksploratorinya ya seperti apa. Jadi biasanya kalau campuran biasanya yang dikerjakan dulu dalam penelitian itu yang kuantitatifnya dulu ya, data-datanya dulu udah terkumpul bagaimana baru lanjut dengan penelitian dengan metode berikutnya yaitu kualitatif seperti itu. Nah, ini perbedaan saja ya. Kalau kuantitatif dapat dihitung, diukur dengan angka biasanya. Lalu menjawab pertanyaannya itu misalnya berapa atau apa, ya lebih ke arah sana ya. Atau misalnya pengaruhnya seperti apa, bagaimana pengaruh ya seperti itu. Itu lebih ke kuantitatif. Nah, biasanya bersifat umum atau universal dan fluktuatif ya. Jadi biasanya untuk segala lebih umum ya istilahnya ya. Jadi dia tidak merujuk pada sesuatu objek atau subjek seperti itu atau tidak ke orang biasanya seperti itu. Cara pengumpulan datanya dengan mengukur dan menghitung ya. Jadi kita kumpulkan data, kita ukur dengan analisis, dihitung dengan alat uji, lalu kita deskriptifkan biasanya ya. Tetap harus bukan deskriptif yang terlalu banyak seperti di kualitatif sebenarnya. Deskriptifnya hanya menjelaskan hasil dari uji atau tabel tadi aja sebenarnya ya. Jadi enggak sebanyak kualitatif pastinya. Nah, di analisisnya dengan analisis statistik ya biasanya, makanya dia dengan kata Ibu tadi bisa dengan alat uji SPSSK atau alat uji EVIUS, TEM, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang kualitatif biasanya dia deskriptif berhubungan dengan kata-kata atau biasanya lebih banyak menggunakan kalimat dan bahasa ya untuk melakukan pengungkapan eh, terkait dengan objek ataupun penelitian yang sedang dilakukan. Lalu menjawab pertanyaannya biasanya bagaimana, kenapa, seperti itu ya. Dia lebih ke apa namanya
cara, seperti cara, ya itu ya. Lalu dia lebih dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Dan biasanya dia merujuk pada sesuatu objek atau subjeknya langsung ya. Jadi kalau misalnya kualitatif tuh kita mendeskripsikan apa, misalnya mendeskripsikan perlakuan seseorang kah, misalnya. Jadi kan kita tertuju pada orang tersebut atau keadaan seseorang tersebut seperti itu, sehingga kita misalnya melakukan uji ataupun penelitian langsung ke objek atau subjeknya, misalnya dengan wawancara kah, seperti itu. Langsung berhubungan langsung ya. Lalu cara pengumpulan datanya biasanya dengan observasi ya. Kita observasi orangnya atau lingkungannya. Lalu kita interview dengan melakukan metode wawancara terkait dengan hal-hal yang akan kita tanyakan terkait dengan penelitian kita tentunya ya. Jadi sesuaikan dengan penelitian kita apa itu yang kita tanyakan yang bersangkutan atau sumber yang mengetahui tersebut ya, misalnya yang berhubungan langsung dengan objek tersebut ya, yang paling mengetahui objek tersebut, lalu dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Jadi kita bisa menginterpretasikannya itu bisa dengan cara mendeskripsikan secara satu persatu atau membuat kategori atau membuat sub-sub subjeknya seperti itu atau sub-sub daripada eh, hasil yang akan kita kerjakan tentunya masing-masing sesuai dengan apa namanya sesuai dengan penelitiannya ya. Biasanya kalau misalnya penelitiannya terkait dengan apa namanya misalnya lingkungan kah atau misalnya dengan keuangan itu dikategorikan sesuai dengan keadaan ataupun bagian-bagian yang terkait daripada materi tersebut atau penelitian tersebut. Nah, ini perbedaan metode pengumpulan data dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau kualitatif dia wawancara, fokus grup, observasi, pencatatan, studi kasus, dan studi longitudinal ya. Kalau kuantitatif dia dengan probability sampling, biasanya kita mencari sampel yang sesuai, karena setiap populasi itu nggak mungkin kita bisa teliti keseluruhannya. Kadang ada saja bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dipilih sebagai sampel sehingga kita memerlukan probability sampling atau apa namanya pengerucutan dalam sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian kita ya. Lalu ada dengan kuesioner atau survei ya yang bisa kita bagikan bisa menggunakan Google Drive ataupun link Google Drive atau misalnya dengan apa kita print kertas kita bagikan kepada sumber-sumber atau narasumber yang akan kita teliti. Lalu ada dengan wawancara juga, observasi, lalu review dokumen ya. Misal review dokumen ini dokumen yang terkait tentunya ya. Nah, ini tugas 3 itu eh, ada abstrak ya, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan saran, dan daftar pustaka ya. Namun ini sedang melakukan penelitiannya menurut Ibu ya. Kalian masih di tahapan di metodologi ya, belum ke hasil dan pembahasan ya. Nah, ini bentukan referensi aja ya. Untuk penulisan referensi aja sih sebenarnya ya. Nah, untuk daftar referensi atau daftar pustaka ini sangat penting sekali. Nah, ya, karena memang di dalam apa namanya di dalam penelitian tentunya kita akan melakukan yang namanya kutipan-kutipan langsung ya, ataupun kutipan tidak langsung. Baik itu kalau kita kan menggunakan body note. Kalau body note itu dia yang melekat ya pada
apa namanya tuh pada kalimat seperti itu. Kalau footnote dia pakai angka misalnya satu kecil di atas, lalu dua ya. Setelah titik ada dua kecil itu biasanya disebut footnote. Nah, kalau yang body note itu misalnya UC Resita misalnya 2015 misalnya koma 2015 itu namanya body note. Nah, tapi kalau dia pakai angka satu 2 3 terus di bawahnya ada di bawah halaman itu ada angka satu 2 3, nah itu namanya footnote. Nah, kalau untuk daftar referensi ini dia lebih ke daftar pustaka. Sebenarnya di sini untuk melihat daftar pustaka kalian biasanya bisa lihat pengutipan itu dari Google Scholar juga bisa ya, nggak usah perlu lagi apa namanya bentukannya itu biasanya kalau kita copy langsung dari Google Scholar atau dari kutipannya langsung itu biasanya bentuknya sudah benar seperti itu. Nah, contohnya salah satunya di sini. Ini referensinya kalau kita ambilnya dari misalnya apa namanya website ya. Nah, untuk website atau dari referensi-referensi online itu kalian harus membuat ini ya, kalimat seperti ini di bawahnya ya. Jadi diakses misalnya 1 Mei 2023 pukul berapa seperti itu. Atau misalnya 1 Mei 2025 pukul 12 WITA misalnya atau WIT ya seperti itu. Nah, intinya kalau yang online dia harus ada tulisan diakses seperti itu ya. Kapan mengakses apa linknya seperti itu. Dan linknya ini jangan lupa di enter supaya dia berwarna biru ya, biar linknya itu bisa ditekan seperti itu. Nah, kalau yang ini referensi untuk kalau dia dari buku. Jadi Irmayani NWD di sini ada tahunnya, jangan lupa nama judul bukunya, ini penerbitnya, siapa penerbitnya di mana, sama apa namanya tuh penerbitnya apa. Kalau di sini namanya di publish ya di Yogyakarta seperti itu. Nah, kalau untuk lebih mudahnya sebenarnya bisa kutip langsung dari sumber kita yang udah kita ambil ya, baik itu jurnal. Biasanya sudah ada bentukan daripada referensinya. Nah, ini selesai kita untuk yang pertama ini ya. Coba itu stop share dulu. Kita lanjut bagian yang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Ini mana nih kutipan langsung? Ya. Nah, ini ya. Untuk kutipan langsung dan penulisan sumber kutipan. Ini nggak banyak sih, cuma 5 slide ya. Kita coba buka dulu. Nah, ini mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Kutipan apa dan mengapa ya? Kutipan itu adalah pernyataan atau gagasan, pendapat, pemikiran, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan atau memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulisan sebagai pengutip ya. Jadi sebenarnya kita ngutip itu ambil kalimat orang lain, kita masukkan ke dalam penelitian kita seperti itu. Jadi etikanya kalau kita ambil kalimat orang, pendapat orang ataupun tulisan orang, tentunya kita harus menuliskan referensi atau sumbernya. Nah, Ibu bilang tadi ya bahwa kita untuk
artikel ilmiah itu biasanya menggunakan body note bukan footnote ya. Tapi tergantung juga ada di beberapa eh, di beberapa universitas ataupun beberapa di tempat lain ya maksudnya itu ada yang maunya menggunakan footnote ya. Ada juga yang menggunakan body note. Namun untuk jurnal ataupun artikel ilmiah itu umumnya menggunakan body note. Nah, yang bagaimana body note itu? Body note itu yang ini nah yang kata Ibu tadi ya misalnya namanya siapa, kapan tahun dia menuliskan atau berpendapat ataupun gagasan itu dikeluarkan di artikelnya atau di penelitiannya ya atau di bukunya ya atau di websitenya seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini kata Belawati 2019 B16 per 18 ya. Jadi di sini katanya Belawati 2019 ini menunjukkan halaman ya 16 sampai 18 biasanya ini adalah halaman. Nah, Bu, kalau misalnya saya nggak tahu halamannya berapa Bu ya dari bukunya, apakah harus ditulis halaman misalnya? Nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi konsistenkan saja. Jadi kalau misalnya di apa artikel ilmiahnya tuh semuanya tidak menggunakan halaman, jadi semuanya saja tidak perlu menggunakan halaman. Tetapi kalau satu saja menggunakan halaman, baiknya keseluruhan menggunakan halaman. Nah, tetapi biasanya ya, itu kebanyakan nggak tahu halaman ya, nggak tahu halaman atau misalnya tahu referensinya aja tapi nggak tahu halamannya berapa, tahu buku online-nya saja tapi nggak tahu buku halaman berapa, jadi lebih amannya tidak menggunakan halaman. Jadi misalnya cukup dengan Belawati, 2019 ditutup kurung seperti itu ya, ditutup kurung. Nah, ini adalah kutipan di akhir ya, di akhir kalimat. Ya, lihat ya eh, apa namanya partnya ini Belawati 2019 dikurung aja boleh, tapi kalau mau pakai halaman juga boleh. Tapi ingat harus konsisten. Kalau pakai halaman baiknya seluruhnya pakai halaman atau kalau nggak mau pakai halaman keseluruhan nggak usah pakai halaman. Jadi jangan sampai ada yang pakai halaman, ada yang nggak pakai halaman, ada yang pakai body note, ada yang pakai footnote. Nah, itu namanya tidak konsisten. Sedangkan di dalam artikel ilmiah atau karya ilmiah itu metodologi ataupun tata cara penulisan itu baiknya konsisten. Ya. Jadi baiknya Belawati, 2019 misalnya kurung udah itu semuanya seperti itu semua. Nah, ini kutipan yang di akhir kalimat ya. Kalau dia di awal kalimat misalnya menurut Belawati ya, Belawatinya jangan dikurung. Jadi Belawati 2019-nya aja yang dikurung. Belawati 2019 dikurung baru apa katanya ya? Pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama seperti itu. Nah, jadi boleh diletakkan di awal kalimat, boleh juga di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat keseluruhannya di dalam kurung, tapi kalau di awal kalimat Belawatinya nggak boleh dikurung, hanya 2019-nya saja yang dikurung. Gitu. Nah, ini teknik mengutip, ada pengutipan tak langsung, ada mengutip langsung. Nah, mengutip sumber kutipan mengungkapkan dengan rumusan bahasa sendiri atau parafrase. Jadi kita mengubah kalimat seseorang dengan kalimat atau bahasa yang kita bisa mengerti sendiri. Itu namanya parafrase ya. Atau mengubah kata atau format kalimatnya, namun tidak mengubah maknanya seperti itu ya. Bukan merubah makna ya. Yang tadinya iya jadinya tidak itu berarti udah merubah makna ya. Nah, boleh membuat parafrase tapi tidak boleh mengubah maknanya atau menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna
atau dimaksud isi kutipan. Nah, itu namanya pengutipan secara tidak langsung. Jadi kita ngutip omongan orang tetapi kita atau apa namanya gagasan seorang tetapi tidak boleh mengubah maknanya. Atau itu namanya pengutipan tak langsung. Nah, kalau pengutipan langsung mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa adanya perubahan sama sekali. Jadi benar-benar plek ketipek ya. Kutip, copy, paste seperti itu. Nah, cara membuat kutipan langsung, penulisan kutipan langsung pendek ya, sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks, kutipan menggunakan tanda petik, penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan ya. Nah, seperti ini nah ya. Demikian Belawati 2019 P49 ini kata tadi P ini berarti menunjukkan halaman ya. Kalau nggak ada nggak usah ya, nggak usah ditulis. Nah, kalau dia di tengah kalimat atau di awal kalimat atau di badan kalimat seperti ini, maka dia yang perlu dikurung itu hanya tahunnya saja, tapi nama orangnya nggak perlu ya. Kecuali kalau dia di akhir seperti yang tadi ya, Belawati sama 2019-nya harus di dalam kurung. Itu pengutipan langsung yang pendek. Kalau yang panjang, kutipan ditulis secara terpisah dari teks, penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam, antar spasi berupa spasi tunggal, kutipan tidak menggunakan tanda petik, sumber kutipan ditulis dengan menyebut nama pengarang atau penerbit, tahun tanpa nomor halaman ya. Tergantung kita ya mau ambil yang pendek atau yang panjang itu kita sesuaikan saja dengan apa namanya kalimat yang mau kita buat dalam paragraf ya. Penulisan kutipan tak langsung, penulisan kutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contohnya seperti ini ya. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Misalnya Belawati 2019. Nah, ini kalau kutipan tak langsung ya, berarti kita parafrase dulu ini ya. Baru kita tulis Belawati 2019. Tapi kalau misalnya mau kutipan langsung, berarti Belawati dalam kurung 2019 apa kalimat langsungnya ya. Seperti itu. Nah, oke ya, sampai sini kita selesai untuk materi yang web kedua dan pengutipan penulisan sumber kutipan. Setelah ini kita akan apa namanya boleh sharing terkait dengan tugas ataupun bagian-bagian yang bingung ya terkait dengan artikel atau karya ilmiah yang sedang kita kerjakan ya. Nah, ini seperti biasa ya Zoom Ibu ini bukan Zoom yang premium karena Ibu nggak punya yang premium ya. Sedangkan tuh web kita juga itu Ibu coba kemarin menggunakan MS Team dengan user dan passwordnya tetap nggak bisa. Jadi kita tetap menggunakan Zoom ya. Nanti biasanya akan terputus Zoom-nya. Tetapi silakan kalian join lagi saja dengan link yang sama ya seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau sharing di sini terkait ada pertanyaan terkait dengan tugas ataupun mau sharing tentang karya ilmiah yang sudah atau sedang dikerjakan seperti itu boleh. Ada mungkin? Bu mau tanya Bu. Oke, mungkin ada yang mau sharing atau kita absensi dulu ya.
Atau bisa juga kalau misalnya absensi sendiri di attendance ya, di apa? Di attendance. So, Ibu panggil aja satu-satu ya. Arum, ada Arum? Arum, Arum belum ada ya. Brahmasari, adakah Brahmasari? Hadir, Ibu. Oke. Dea, Hadir, Bu. Dea Yusti ya. Ya, Depi, Depi Saktiana, belum ada. Imam, Imam, Carmila, Hadir, Bu. Oke, Carmila Indah, Leni, Leni, ada tadi. Hadir, Bu. Ada Ada tadi. hadir, Bu. Ada. Iya. Mungki ada tadi ya. Mungki, hadir, Popi, Bu. Ada, Bu. Resa, Hadir, Bu. oke, Reizita,